Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman Sersan. Halo Sobat Sersan, aku mau langsung tanya nih aja. Boleh langsung boleh. Kamu lebih mentingin kualitas atau kuantitas? Kualitas. Karena dengan kualitas sesuatu lebih bergengsi. Lebih bergengsi, Wah, keren mantap ya nih. jawabannya, Terus kualitas. bisa kalau jual sesuatu bisa lebih mahal. Lebih mahal. Iya. Sebenarnya nggak ada salahnya kita lebih mentingin kualitas. Ya. Dan memang itulah yang diajarkan dan ditanamkan ke pola pikir kita dari dahulu, dari kecil mungkin ya. Sekolah juga ya. Sekolah, didikan orang tua, bahwa kualitas itu penting. Jadi kalau baru dapat nilai 9, wah belum apa-apa nih, belum 10 ya. Nah, belum 10. Nah, jadi kualitas itu biasanya mengacu kepada perfection, kesempurnaan gitu kan. Tetapi sayangnya, kadang kita itu dalam mengejar kualitas itu malah sering menjadi menunda-nunda. Jadi alasan ya. Menjadi alasan bagi kita untuk ini nih belum sempurna nih, belum terlalu masih perfect. belum ya belum perfect. Nah, karena sebenarnya begini, done is better than perfect. Selesai itu lebih baik daripada sempurna. Hasil yang sempurna. Karena hampir jadi itu artinya ya belum jadi. Ya. Hampir selesai ya artinya belum selesai. Kamu tahu Shakespeare? Yang karyanya Romeo dan Juliet? Ya, yang bikin naskah Romeo dan Juliet. Nah, itu ternyata dia itu menulis 37 naskah drama, 154 soneta, tetapi kurang dari 10 karyanya, 10 saja karyanya yang membuat dia menjadi dramawan terpopuler dunia. Yang kita tahu ya kayak Romeo and Juliet, terus ada Othello, Hamlet, yang lebih keren lagi nih Picasso. Punya 1.800 lukisan. Wow. Ada 2.800 keramik, 1.200 patung, 12.000 sketsa, dan banyak lagi karya lainnya. Tapi hanya sedikit saja karyanya yang populer, viral ya, yang kemudian menjadikan dia pelukis revolusioner abad 20. Ada contoh lainnya nih, Einstein. Einstein itu ternyata punya lebih dari 200 publikasi. Penemuan. Hampir semuanya berpengaruh kecil dan nggak kita ketahui ya. Yang kita ketahui yang satu itu teori relativitas. Nah, ada lagi nih. Ternyata Mozart itu dari 600 hanya 6 yang viral ya. Kemudian Bach itu dari 1000 hanya 3. Ya. Dan Beethoven dari 650 itu ternyata hanya 5 karya yang masuk 50 karya klasik terbesar sepanjang masa. Bayangkan begitu, mereka karyanya ratusan ribuan, tapi hanya sedikit dari karya itu yang membawa mereka menjadi tokoh yang kita kenal sampai sekarang. Itu artinya apa? Bahwa tidak melulu kita harus mengejar kualitas. Tetapi terus melakukan sesuatu, terus menghasilkan karya, karena mungkin dari karya yang banyak itu ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berkualitas. Karena kuantitas itu menghasilkan kualitas. Nah, kita sendiri juga adalah hasil dari kuantitas yang menghasilkan kualitas. Ya, dari miliaran hanya satu yang berhasil ya dalam proses. Berarti kita semua sangat berkualitas. Berkualitas dari proses pembentukan manusia ya. Jadi intinya nih, orang mutu ya ora popo. Kalau kata orang Jawa seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mengejar kesempurnaan atau perfeksionis ini sebenarnya sifat dimiliki oleh seseorang yang memiliki standar tinggi. Wah, gua banget ya. Oh iya. Terus? Jadi ciri-cirinya kalau perfeksionis ini mereka detail secara berlebihan, kemudian memiliki effort yang khusus dalam melakukan sesuatu, bahkan itu pendekatan yang ekstrim. Misalnya kalau lagi pengen menyelesaikan sesuatu tuh nggak tidur-tidur, nggak makan-makan, terus sulit percaya pada orang lain, punya standar tinggi tentu saja. Jadi kalau menurut dia itu nggak ada area abu-abu, tuh nggak ada. Kalau orang perfeksionis itu jelek. Mungkin suatu karya itu nggak akan dikeluarkannya sebelum dia menilai itu tuh perfect.
kemudian suka mengambil kontrol, dan defensif ketika dikritik. Nah, sebenarnya perfeksionis ini juga muncul dari didikan keluarga juga bisa. Penyebabnya ya. Kemudian sih sebenarnya juga insecure, antisipasi untuk dikritik orang lain, atau misalnya aduh kok karya kamu begini, atau jadi mendorong dia untuk melakukan perfeksionis. Ya, kalau untuk mengatasi yang udah terlanjur jadi perfeksionis gimana nih? Ya, sebenarnya tidak ada salahnya kalau kita ingin membuat sesuatu itu perfect. Akan tetapi selesaikan dan ingat bahwa yang tadi itu ya, selesai itu lebih baik daripada sempurna. Kalau kamu terlanjur nih menjadi seorang perfeksionis, sebenarnya itu nggak ada salahnya kita menghasilkan menghasilkan karya sempurna itu yang baik ya, tentu saja baik. Akan tetapi ingat bahwa kita lebih baik menjadi realistis. Kalau kita ingin mengatasi, kayaknya aku tuh perfeksionis banget. Nah, kita belajar untuk membuat ekspektasi yang realistis. Kemudian belajar menerima masukan orang lain, dan jangan takut menerima kritik, jangan takut gagal. Pokoknya begitu kita menghasilkan suatu karya, udah nggak apa-apa. Apapun yang dikatakan orang, itu adalah karya kita. Kita terima kritik dan masukan orang lain. Baik, terima kasih. Karena untuk mencari kesempurnaan ini itu tidak ada batas. There is no limit in seeking perfection. Tidak akan pernah cukup waktu, tenaga, dan pikiran jika kita berusaha mencari kesempurnaan. Nah, sebenarnya menurut penelitian ini perfeksionis ada dua. Jadi ada yang healthy perfeksionis dan neurotic perfeksionis. Nah, kalau yang healthy perfeksionis ini dia punya standar tinggi tetapi masih realistis. Dan jika standarnya tidak tercapai, it's okay lah ya. Kemudian dia evaluasi. Itu yang healthy perfeksionis ya, boleh-boleh aja. Bagusnya seperti ini sih ya. Kemudian ada lagi yang neurotic perfeksionis. Apa itu? Standar tinggi tetapi tidak realistis. Dan jika tidak tercapai, dia akan sangat sangat gelo, kecewa, sangat down, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan orang lain. Itu yang tidak sehat ya. Itu yang tidak sehat, itu namanya neurotic perfeksionis. Kamu bisa milih nih sekarang mau jadi perfeksionis yang sehat atau yang tidak sehat. Yang nggak sehat, yang neurotic perfeksionis. Nah, ingat sekali lagi, yang penting itu adalah selesaikan. Boleh aja perfeksionis, tapi ya perfeksionis yang rampung gitu, cepat selesaikan gitu ya. Jangan lama-lama. Memang kelebihannya kalau kita menjadi perfeksionis itu punya motivasi yang tinggi. Dan mereka akan berusaha untuk menghindari kegagalan, mencari kelebihannya ya. Punya standar yang tinggi dalam suatu karya. Pokoknya itu udah menjadi trademark nih. Kalau karya si A ini mesti nih kualitasnya nomor 1 misalnya gitu ya. Kelemahannya, orang yang perfeksionis ini biasanya sangat terobsesi pada pekerjaan. Dan jangan salah, mereka ini bisa stres dan depresi saat tidak tercapai. Tidak tercapai, dan juga biasanya juga kurang mempedulikan orang lain atau menganggap lebih rendah mungkin karya orang lain gitu ya. Karena nih gue ini perfect nih, seperti itu. Demikian Sobat Sersan. Jadi kita tetap berkarya, menghasilkan sebanyak mungkin karya. Yang ingat, mulai aja dulu ya. Jangan menunggu segala sesuatu menjadi sempurna. Jangan menunggu segala sesuatu menjadi lengkap dulu, cukup dulu nih peralatan aku kurang satu, nggak jadi mulai. Hasilkan sebanyak mungkin karya. Sambil nanti ya. Iya, dan tetap itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian bagi yang sudah terlanjur perfeksionis, ada pilihan nih. Mau jadi perfeksionis sehat atau yang tidak sehat. Bebas milih. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.